Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang memperingati momentum bersejarah dalam Islam itu boleh ataukah tidak. Termasuk pula saya akan membahas tentang memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya kita rayakan, kita lakukan, kita peringati pada setiap bulan Rabiul Awal. Ini boleh ataukah tidak, ada dalilnya ataukah tidak. Nah teman-teman, kita tahu bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang sangat bersejarah bagi kita, bagi umat Islam. Karena pada bulan Rabiul Awal itu ada momentum spesial, yaitu kelahiran sang penghulu alam, kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika bulan Rabiul Awal tiba, maka kita bersemangat, kita termotivasi untuk memperingati momentum bersejarah tersebut. Nah, ini yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan saya akan mengutip, akan membawa literatur, membawa kitab yaitu I'anatut Thalibin jilid 3 Shahifah 571, mengutip pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar terkait memperingati hari bersejarah dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wastambatul Hafidhu Ibnu Hajar takhrija amalil maulidi ala aslin thabitin fis sunnah. Al-Hafidz Ibnu Hajar beristimbat mengenai kebolehan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis sahih. Wa huwa ma fis sahihain, yaitu hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari Muslim, annan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qadiman Madinatah fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura fasa'alahum. Suatu ketika baginda Nabi datang ke kota Madinah dan menjumpai orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Lalu baginda Nabi bertanya kepada mereka perihal puasa yang mereka lakukan. Nah, orang Yahudi memberikan jawaban, huwa yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun wa najja Musa. Bahwa pada hari itu ataupun pada hari Asyura itu adalah hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan baginda Nabi Musa alaihi salam. Artinya hari Asyura itu adalah hari bersejarah, adalah hari yang sangat penting. Wa nahnu nasumuhu syukron, dan kami, kata orang-orang Yahudi, berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mendengar jawaban orang-orang Yahudi, lalu bagaimana respon baginda Nabi? Faqala, baginda Nabi bersabda, nahnu aula bi Musa minkum, dan kami lebih utama terhadap baginda Nabi Musa daripada kalian. Jadi kami lebih berhak untuk memperingati keselamatan baginda Nabi Musa daripada kalian. Nah, itu adalah jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya hari Asyura itu adalah hari bersejarah, adalah hari yang sangat penting di dalam Islam. Karena di dalamnya terdapat peristiwa penting, yaitu Allah menyelamatkan baginda Nabi Musa dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Jadi namanya ini adalah hari bersejarah. Dan hari bersejarah ini ternyata diperingati oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, di antara hari bersejarah itu tidak hanya hari itu saja, tidak hanya hari Asyura saja, tapi juga hari-hari yang lain. Misalkan hari Senin, itu adalah hari bersejarah. Karena hari Senin itu adalah hari di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Selain hari Senin itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Memang para ulama berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran baginda Nabi. Namun pendapat jumhur bahwa baginda Nabi itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan bulan Rabiul Awal sendiri itu adalah bulan yang bersejarah karena di dalamnya ada kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita ingin mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka kita juga dianjurkan untuk memperingati hari bersejarah tersebut. Kita dianjurkan untuk memperingati bulan bersejarah tersebut.
kita dianjurkan untuk memperingati Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal, atau tanggal 12 Rabiul Awal, atau tanggal 8 Rabiul Awal, atau tanggal 2 Rabiul Awal, atau hari Senin. Jadi ini semua adalah momentum bersejarah bagi kita, sehingga kita dianjurkan atau kita memiliki hak untuk memperingatinya. Itu teman-teman ya. Jadi di sini membahas tentang sisi waktu ya, membahas tentang sisi waktu. Bahwa waktu bersejarah, waktu yang di dalamnya ada sejarah besar, ada sejarah penting, itu dianjurkan untuk diperingatinya, termasuk Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bulan Rabiul Awal. Itu adalah waktu yang sangat penting bagi kita, adalah waktu bersejarah bagi kita, sehingga kita diperbolehkan untuk memperingatinya, bahkan ini dianjurkan dengan dasar ittiba kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita memperingatinya itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur itu tidak hanya terbatas pada puasa. Jadi kalau baginda Nabi memperingati kelahirannya itu dengan cara berpuasa, itu bukan berarti puasa itu adalah sebuah kewajiban untuk dipakai dalam rangka memperingati Maulid Nabi, tidak. Jadi itu adalah pilihan baginda Nabi, tentu itu adalah pilihan yang sangat baik bagi kita. Namun karena baginda Nabi tidak mentaksis, tidak mengkhususkan puasa, ini berarti ada kelonggaran-kelonggaran untuk memilih kegiatan lain, kegiatan baik yang lain untuk digunakan dalam momentum peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang dasarnya itu adalah syukur. Dan syukur bisa dilakukan dengan cara berpuasa, bisa dilakukan dengan cara bersedekah, bisa dilakukan dengan cara membaca Al-Quran, membaca sholawat, atau membaca syama'il sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu teman-teman ya. Jadi spirit memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan hadits ini. Jadi kita memperingati momentum bersejarah di dalam Islam. Selanjutnya, selain daripada hadis tersebut, juga ada ayat yang menganjurkan kita untuk memperingati momentum bersejarah. Di antaranya adalah Al-Quran surah Ibrahim ayat 5 yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah potongannya yang saya baca. Wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Dan ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya dalam hari-hari tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengingat, untuk memperingati hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan hari-hari Allah ini apa? Di dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi pada jilid 19 Shahifah 65 dikatakan, Al-mas'alatu tsaniyatu annahu yu'abbaru bil ayyam anil waqa'i'il 'azimah allati waqa'at fiha. Yang dimaksud dengan ayyam, hari-hari Allah itu adalah hari yang di dalamnya itu ada peristiwa-peristiwa besar, ada peristiwa bersejarah, ada peristiwa yang agung. Nah tentu kita tidak menampik bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang sangat bersejarah bagi kita. Oleh karena itu berdasarkan ayat ini ya kita diperintahkan untuk memperingatinya. Tujuannya apa? Tujuannya ini sebagaimana kelanjutan ayatnya, inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur, wal makna inna fi dzalika tadhkir wat tanbih dalailu liman kana sabaron syakura. Li'annal hal imma ayyakuna hala mihnatin wa baliyatin aw hala minhatin wa atiyatin. Kalau bulan Rabiul Awal itu adalah halul minhah wal atiyah, adalah hari yang sangat menggembirakan kita karena ada kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk bersyukur. Fa in kanal awwal kanal mu'min sabbaron wa in kana tsani kana syakuron. Jadi kita diperintahkan bersyukur. Itu teman-teman ya. Wa hadza tanbihun ala annal mu'min yajibu alla yakhluwa zamanuhu an ahadi hadainil amrayni, bahwa orang beriman itu
masa-masanya ini tidak akan terlepas dari dua hal ini. Fa in jaro al-waqtu ala ma yulaimu tab'uhu wa yuwafiqu iradatahu kana masghulan bisyukri. Ketika momentum yang dihadapi oleh orang Islam tersebut adalah momentum yang membahagiakan, maka dia hendaknya sibuk untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memperingati Maulid Nabi ini adalah mensyukuri momentum tersebut, mensyukuri kelahiran baginda Nabi yang ada pada bulan Rabiul Awal. Nah, kalau kita berbicara dalil, apakah ada dalilnya memperingati Maulid Nabi? Tentu ada, yaitu surah Ibrahim ayat 5, dan yang kedua adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.